hasil pemeriksaan itu akan timbul ya, ini yang akan lebih banyak timbul ya, SKPKB. Jadi surat ketetapan pajak orang bayar. Ini akan sering timbul eh, terkait dengan adanya hasil pemeriksaan. Misal beda lagi kalau misalkan tujuannya terkait dengan lebih bayar ya. Nah, jadi kalau misalkan terkait dengan menguji kepatuhan wajib pajak, memang tujuan para pemeriksa adalah ya dibilang kasarannya adalah mencari kesalahan dari wajib pajak karena menurut eh, info ya dari teman-teman orang pajak pun juga ya, pemeriksa pajak tidak serta-merta asal ya, maksudnya dalam arti memilih wajib pajak, oh ini aja diperiksa, ini diperiksa, tapi secara gambaran meskipun memang nantinya akan dipajak, tapi dilihat juga bagaimana nih kepatuhan si wajib pajak itu sendiri. Jadi bukan serta-merta semua wajib pajak dapat kesempatan ya untuk diperiksa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada standar-standar khusus terkait hal tersebut. Jadi misalkan kita memiliki wajib pajak yang sering telat lapor SPT badan, kita juga sering telat dalam arti mengekualisasinya tidak benar ya antara PPh badan dengan SPT-SPT lainnya. Nah, itu biasanya akan tercium terendus oleh orang pajak ya, sehingga akan dilakukan usulan pemeriksaan. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi memang ini yang paling produk hukum yang paling sering timbul terkait dengan menguji kepatuhan wajib pajak ya. Jadi SKBKB ini ya teman-teman pasti sudah pada pintar semua ya, sudah pada tahu yang dimana memang eh, ini adalah surat ketetapan yang dimana secara garis besar menggambarkan bahwa ini loh hasil pemeriksaan dan ini adalah pajak terutang yang harus kalian bayar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ada hal yang menarik mungkin ya. Jadi memang SKBKB ini, mana, Bu? Siap, siap Bu, ya. Oke. Jadi eh, terkait dengan surat keterangan pajak kurang bayar ini adalah ya pada intinya adalah eh, untuk produk hukum yang dikeluarkan terkait dengan pajak kurang bayar si wajib pajak itu sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh si tim pemeriksa. Jadi begitu. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke poin 3 ya. Jadi oh ya, satu lagi SKBKB ini juga ada waktunya ya terkait yang sudah saya sebutkan di poin nomor 2. Jadi memang jangka waktu penerimaan SKBKB ini adalah jangka waktunya 5 tahun setelah saat tertuangnya pajak atau berakhirnya masa pajak pada bagian tahun pajak. Nah, jadi ini sebenarnya nggak mungkin ya, sebenarnya nggak mungkin sih, di mana surat ketetapan pajak ini bisa tidak berlaku setelah 5 tahun, yang di mana sebelum 5 tahun pasti orang pajak itu melakukan apa namanya ya upaya ya penagihan terhadap wajib pajak. Nah, jadi setelah mungkin tidak ada respon terkait dengan wajib pajaknya pun juga tidak melakukan upaya hukum selanjutnya keberatan, lalu banding, misalkan tidak melakukan hal tersebut, tapi tidak ada respon untuk membayar sama sekali. Nah, mungkin akan ada penindakan selanjutnya yang dilakukan oleh seksi penagihan. Nah, itu biasanya jurusita yang terkenal jurusita ya. Jadi kalau hal yang menyeramkan di Direktur Jenderal Pajak adalah jurusita. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, masa waktunya daluarsanya SKBKB ya sama 5 tahun juga. Jadi ketika sudah 5 tahun SKBKB itu sudah tidak berlaku. Jadi begitu ya teman-teman ya. Lalu kalau langsung kita ke poin ketiga, SKBKB diterbitkan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pihak, terutang tidak atau dikurang bayar. Nah, jadi mengikuti hasil pemeriksaan ya teman-teman. Terus yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3. Nah, ini sudah saya crop ya di Undang-Undang HPP ya. Sekarang kita sudah berpedoman kepada Undang-Undang HPP dan nanti juga akan saya share atau mungkin teman-teman juga bisa mendownload undang-undang tersebut. Nah, jadi memang dan setelah ditegur ya, jadi memang pasal 3 ayat 3 itu berbicara mengenai tentang keterlambatan ya masa waktu penyampaian surat
eh, SPT ya. Jadi masa-masa SPT diberitahukan di pasal 3 ayat 3 dan di situ pasti nanti akan ada teguran terlebih dahulu oleh tim pemeriksa, teguran yang kamu belum belum melaporkan SPT. Nah, sehingga ada kewenangan bahwa nantinya akan diterbitkan SKPKB dan diperhitungkan secara jabatan. Jadi begitu ya teman-teman. Jika memang tidak ada respon dari wajib pajaknya sama sekali, pasti nanti akan diperhitungkan secara jabatan. Jadi begitu ya teman-teman. Secara jabatan ini adalah hal yang paling tidak mengenakan sebenarnya kita sebagai wajib pajak karena memang perhitungannya itu benar-benar menurut perkiraan si pemeriksa. Jadi begitu teman-teman. Oke. Nah, terus langsung kita ke poin 4 ya. Jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam surat keterangan pajak rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan saksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sedikit info aja teman-teman terkait dengan sanksi ya. Jadi setiap SKBKB atau mungkin ya nanti biar lebih jelas eh, nanti saya kasih satu sampel SKBKB. Jadi setiap SKBKB, jadi ketika setiap ada pemeriksaan itu tidak serta merta ada nominal pokok pajaknya saja. Tentu ada nominal sanksi. Nah, nominal sanksi itu bukan karena kita telat lapor, itu beda ya. Karena kalau misalkan masalah telat lapor, sanksinya itu akan berkaitan dengan STP. Nah, ketika adanya pemeriksaan, lalu pemeriksa tersebut menyebutkan adanya pajak kurang bayar. Nah, di produk SKBKB itu pasti akan muncul yang namanya sanksi. Nah, sanksi ini ada perubahan sedikit ya. Waktu sebelum adanya Undang-Undang Ciptaker dan HPP ini, eh, untuk sanksi itu diberikan sebesar 2% ya per bulan dan paling maksimal 24 24 bulan. Nah, cuman sekarang itu berbeda karena apa? Karena sekarang itu tarif bunga per bulannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu pun sendiri kami sebagai konsultan pajak tidak tahu besaran pastinya terkait dengan berapa sih sanksi yang diperoleh misalkan PTA ya kan dinilai ada PPN kurang bayar atau PPh Badan kurang bayar tahun 2018 nilai pokok pajak yang harus dibayar adalah 8 miliar misalkan. Nah, di situ ada sanksi. Nah, sanksi tersebut justru untuk saat ini kami sebagai konsultan pajak tidak mengetahui ya, maksudnya bagaimana sih tolak ukur si pemeriksa ini memberikan sanksi kepada kami sebagai wajib pajak. Dan menurut pertanyaan kami ya, waktu itu kami pernah bertanya, bagaimana sih dasar sanksi ini terjadi gitu. Dan infonya adalah mengikuti kurs BI. Nah, inilah yang istilahnya perlu nanti kalau misalkan teman-teman mungkin bisa mencari tahu informasi yang valid seperti apa, wah itu bagus. Cuman sementara ini informasi yang saya dapatkan adalah terkait dengan denda, sanksinya itu berdasarkan persenan dari kurs BI. Nah, itu kan justru kami pun juga agak bingung ya dalam menentukan denda itu. Jadi memang setidaknya ketika ada terbit SKP, ya nanti kita bisa melakukan upaya pengurangan sanksi. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kami sebagai konsultan pajak tidak pernah berpikir ya kan gimana-gimana ini, wah ini nggak adil nih denda ini nih ya. Upaya hukumnya adalah kita melakukan eh, pengajuan penghapusan sanksi. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, terkait dengan pokok sengketa pajaknya, nah itu bisa dilakukan upaya hukum keberatan, banding sampai ke peninjauan kembali. Oke. Yang kelima, jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat SKBKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan saksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Jadi eh, oh ini masih sama, sorry maaf ini ke copy nih mas saya. Jadi masih sama ya. Jadi intinya hanya ada 4 poin tersebut terkait dengan SKBKB. Nah,
Lalu di sini ada yang namanya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKP KBT. Nah, SKP KBT ini teman-teman bisa melihat eh, di, oh maaf ini ada kesalahan ya. Sebentar, sebentar ya, maaf teman-teman. Maaf teman-teman ya. Jadi mungkin dicatat aja nanti terkait dengan SKP KBT ini saya salah ya. Ini terkait dengan SKP LB. Mohon maaf saya sebentar ya teman-teman. Mohon maaf nih saya ada kesalahan sedikit sebentar. Oh, maaf. Oh ya ini sudah benar ya. Jadi nanti tinggal diganti aja ya. Ini terus saya ganti. Jadi intinya kalau terkait dengan SKP KBT ya ini ngikutnya ke pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, jadi ini tadi ada salah sedikit ya di judulnya ya. Nanti akan saya ganti. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi ada kemungkinan ketika sudah diterbitkan SKP selanjutnya itu SKP tambahan ya. Nah, seperti apa yang sudah kami sampaikan ya dari minggu-minggu lalu bahwa SKP tambahan ini akan bisa muncul apabila memang ternyata ternyata pemeriksa menemukan adanya suatu data ya, data yang dimana ternyata ini adanya kekhilafan ya, belum dilakukan pengujian pemeriksaan segala macam. Dan konsekuensinya adanya SKP KBT ini adalah terdapat sanksi 100% ya dari nilai pokok pajak terutangnya tersebut. Nah, ini yang ada di poin 3 ini sudah saya jelaskan ya. Dan nanti yang di atas ya dihiraukan saja, yang terkait dengan lebih bayar nanti akan saya edit kembali. Ya, jadi kurang lebih tambahannya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada satu temuan baru ya yang dilakukan oleh pemeriksa. Dan kami pun juga sebagai eh, yang bekerja sebagai konsultan pajak belum pernah menemukan ya, belum pernah mengalami adanya SKP KBT ini. Begitu. Jadi teman-teman, jadi memang apa yang sudah dihasil peroleh SKB-KB dari hasil pemeriksaan, ya sudahlah itu yang akan dijadikan sebagai produk hukum eh, produk hukum atas sengketa pajak ya dari wajib pajak tersebut. Nah, ini sekarang SKPKLB. Nah, ini baru benar ya. Jadi ya, sekarang kita membahas surat ketetapan pajak lebih bayar eh, itu ada di pasal 17 Undang-Undang KUP. Nah, surat keterangan pajak lebih bayar adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang ya. Jadi ini bisa ada potensi ketika kita melakukan apa namanya restitusi ya teman-teman ya, pengajuan restitusi. Jadi nanti dalam waktu dekat ini ya alhamdulillah eh, kami mendapatkan salah satu klien yang melakukan restitusi ya. Jadi nanti langkahnya untuk restitusi adalah di PPN Desember ya dilakukan pembetulan. Pembetulannya itu kan di dalam SPT PPN nanti akan ada kolom kelebihan bayar ini perlu dikompensasikan atau direstitusi. Nah, di situ nantinya eh, kita pembetulan untuk menceklis di restitusi. Apa perlu diperlihatkankah salah satu contoh eh, SKPLB-nya? Boleh, Pak. Ini kenapa? Boleh, Pak. Hmm, ya sudah, boleh, tapi belum saya coret-coret dulu ya nama wajib pajaknya nanti menyusul. Jadi nanti saya lihatkan di SPT PPN-nya. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Salah satu contoh SPT PPN deh, bukan SKP, bukan SKPLB-nya ya. Nah, saya mau mencontohkan, ntar saya stop share dulu. Nah,
Oke, sudah muncul teman-teman. Ada yang terlihat ya di ini bayangan ya, gambaran terkait dengan SPT PPN ya. Nah, eh, jadi ini salah satu ini ya perusahaan di elektronik ya. Nanti ini belum saya namanya coret-coret, jadi makanya saya agak zoom. Nah, jadi gini teman-teman ya, ketika ini salah satu contoh ya, saya memberikan contoh terkait dengan adanya pengajuan restitusi ya, restitusi PPN karena memang restitusi PPN ini cukup apa ya, cukup terkenal ya, cukup terkenal di kalangan wajib pajak yang dimana mungkin dia selalu awal-awal dia melakukan pembangunan, nah pembangunan gedung membuat gedung. Nah, itu kan dia belum ada pemasukan ya. Dan itu kan ada nilai PPN-nya. Nah, itu bisa dikreditkan. Nah, lebih bayar PPN-nya tersebut, misalkan gini ya. Ini MOS saya kelihatan kah? Kelihatan ya. Nah, di sini akan ada pilihan ya. Jadi ketika teman-teman misalkan nilai SPT PPN-nya lebih bayar. Nah, teman-teman tinggal melakukan checklist ya. Ini kan karena kurang bayar ya. Jadi tidak diberi kalau di dalam web e-faktur itu tidak dapat menceklis ini ya. Kelebihan bayar pajak oleh diminta untuk. Nah, kalau misalkan lebih bayar nanti munculnya bisa ada 3.1 dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, misalkan ini bulan apa ya nih? Bulan Desember 2022. Nah, berarti ini dikompensasikan ke masa pajak Januari 2023. Jadi seperti itu. Atau dikembalikan restitusi. Nah, biasanya langkah awal biasanya perusahaan itu mengkompensasi. Tapi kalau misalkan kita sudah ada niat dan dirasa kita percaya nih bahwa lebih bayar di PPN kita bisa dilakukan restitusi, wah, kita langsung melakukan pembetulan dan di checklist di kembalian restitusi ini. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, nanti saya akan mencoba ngasih sampel kepada teman-teman terkait dengan ya SPT PPN bentuknya seperti apa, SPT PPN lebih bayar seperti apa. Nanti saya akan share semua, cuman saya harus edit satu-satu ya teman-teman karena ini adalah menyangkut privasi wajib pajak. Jadi jadi begitu teman-teman. Oke. Oke, udah balik ke PPT lagi ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi pokoknya pada intinya terkait dengan surat ketentuan pajak lebih bayar, nanti teman-teman bisa melihat ya Undang-Undang HPP ya, harmonisasi perpajakan. Nah, nanti akan saya share. Nanti saya share semuanya sebelum UTS ya teman-teman. Nah, cuman teman-teman di sini jika memang ada yang ingin bertanya atau masih belum mengerti, silahkan WA Mas Arul ya untuk diminta nomor saya atau nomor Pak Narudin dan bertanya. Ya, bebas teman-teman itu adalah merupakan haknya teman-teman. Apabila memang teman tidak mengerti dan teman-teman tidak bertanya, ya jangan salahkan kami begitu ya teman-teman. Jadi memang teman-teman di sini kami berikan kesempatan ya kalau misalkan ada yang kurang mengerti atau minta diskusi segala macam itu bebas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ya pada intinya seperti itu ya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, terkait dengan surat keterangan pajak nihil ya. Nah, menurut pengalaman kami juga sering ya bertemu dengan yang namanya SKP nihil tersebut ya. Jadi surat keterangan pajak itu tidak bernilai karena di mana surat kata setelah adanya pemeriksaan, misalkan si pemeriksa melakukan pemeriksaan di PPh 23 masa Desember misalnya, dan ternyata tidak ditemukan adanya koreksi. Nah, pasti nanti pada saat eh, setelah SPH setelah adanya LHP ya kan PPh 23 aman tidak ada koreksi, nah nanti akan keluar namanya produk hukum SKPN ya. Kalau misalkan sudah tahu nihil masih mau
Digugat, oh saya tidak mau, saya demonial, saya mau bayar pajak. Wah, silakan. Itu bisa-bisa aja, cuman ya siapa yang mau begitu. Jadi begitu ya teman-teman. Dan kalaupun SKP LB itu juga bisa ya, maksudnya diajukan banding atau keberatan. Misalkan gini, klaim kita lebih bayarnya adalah 12 miliar, tapi kok pajak mengkoreksi A, B, C, D, E gitu kan, sehingga lebih bayar kami itu cuma 9 miliar. Oh, kami nggak terima gitu. Kami maunya lebih bayarnya adalah 12 M. Itu bisa teman-teman, bisa diajukan banding. Jadi meskipun lebih bayar itu tetap bisa, karena kan itu adalah hak dari wajib pajak. Nah, ini baru kita berbicara terkait dengan STP ya, surat tagihan pajak. Nah, itu nanti teman-teman bisa langsung baca sendiri aja di eh, pasal 14 ya, Undang-Undang KUP, eh, harmonisasi perpajakan. Nah, ini jadi STP itu adalah biasanya denda ya, sanksi keterlambatan pelaporan. Tapi biasanya yang muncul di pemeriksaan itu ya mungkin bisa juga karena adanya keterlambatan. Misalkan di 2006, 2018 ya, eh, memeriksa PTA. Tapi dinilai ternyata SPT tahunan 2018 itu ternyata telat lapor ya. Jadi kan kalau perusahaan badan kan paling akhir adalah bulan apa yuk? Nah, sekarang saya uji nih teman-teman. Kapan sih terakhir kali kesempatan melakukan SPT badan? Silakan. Ini pertanyaan yang harusnya teman-teman sudah tahu dan gampang. Nah, ketika Iya teman-teman sih. jawab, nah, nanti dicatat sama Mas Arul. Ayo, siapa? Saya bisa Izin menjawab. jawab, Pak. Izin Ya, jawab. Ya, batas maksimalnya adalah 4 bulan setelah akhir masa pajak. Akhir tahun pajak. siap. Berarti bulan? Kalau pembukuannya Januari sampai Desember, berarti bulan April. Nah, siap. Betul sekali. Nah, tepat sekali ya. eh, jawaban dari Mbak Rani. Jadi memang seperti itu ya. Jadi STP itu dendanya kalau tidak salah 1 juta ya dendanya kalau misalkan ada keterlambatan. Nah itu bisa tuh setelah ada pemeriksaan, oh ternyata ada sanksi ini nih, wajib pajak telat melaporkan SPT badan tahunan badan. Oh ya udah, jadi nanti akan timbul juga STP di dalam situ. Atau mungkin bisa juga misalkan setelah dilakukan pemeriksaan, oke, wajib pajak mengakui adanya omset segini-segini. Namun tetapi ditemukan adanya sanksi yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu tidak menerbitkan faktur. Nah, itu kan ada dendanya juga ya di situ. Misalkan wajib pajak eh, melakukan penjualan terhadap PKP ya, terhadap PKP. Karena kalau misalkan PKP menjual ke PKP itu wajib menerbitkan faktur pajak. Tapi ketika wajib pajak ya, kayak layaknya sebagai pedagang eceran misalkan, saya juga pernah ya, ini cerita kasus aja, memeriksa salah satu WP punya ini lapangan golf ya. Jadi waktu itu pernah diterbitkan surat tagihan pajak oleh tim pemeriksa dikarenakan eh, wajib pajak itu tidak menerbitkan faktur pajak, jadi langsung menaruh di di SPT itu kan ada yang penyerahan di gunggung, jadi nggak memakai faktur pajak. Nah setelah itu dilakukannya adanya denda tersebut, nah kami sebagai wajib pajak menilai selaku konsultan pajak menilai bahwa seharusnya lapangan golf itu layaknya sebagai pedagang eceran. Oh, boleh dong kan yang bermain kan rata-rata orang pribadi ya kan? Terkait dengan orang pribadi yang dia notabene adalah non PKP. Jadi seharusnya tidak dong berkewajiban untuk menerbitkan faktur asalkan seluruh omsetnya dimasukkan ke dalam penyerahan di Gunggung. Nah, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kita ngegugat masalah STP. Jadi STP ini bisa ya nanti meroleh gugat ya atas adanya SPT ketidakbenaran STP. Nah, jadi nanti kalau kita ke pengadilan nanti ujung-ujungnya adalah menggugat si pihak pajak begitu ya teman-teman. Nah, atas kesalahan tersebut. Nah, jadi alhamdulillahnya ya kemarin kita menang karena memang
benar bisa dibuktikan bahwa bahwa si yang pemilik lapangan golf yang menjual istilahnya orang-orang yang datang kan nggak mungkin kan, maksudnya PT ini main golf kan nggak, pasti kan yang tersangkut adalah yang diinikan adalah orang pribadi, jadi seperti itu. Oke teman-teman, ya mungkin di sini gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan STP, nah ini agak ada tambahan sedikit ya, terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagai yang dimaksud. Jadi memang ini sebagai tambahan ya, terkait dengan STP, SKP itu bisa diangsur ya. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan maupun STP itu bisa diatur, bisa, maksudnya bisa diangsur sebagaimana diatur di dalam pasal 9 ayat 4 itu saya kutip, Dirjen Pajak atau wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang pelaksanaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memang aturannya tersebut bisa diangsur, bisa di ini. Jadi daripada ya udahlah, toh juga pasti orang pajak, Dirjen Pajak juga memahami lah. Misalkan apalagi kemarin adanya bencana COVID ya, di mana perusahaan pada gulung tikar semua, terus udah gitu diperiksa. Dan kami juga sempat ada pengalaman ya, lagi ada musimnya COVID, malah turun pemeriksaan gitu kan. Jadi memang sangat mencekik ya. Jadi makanya asalkan kita ada itikad baik ya untuk membayar atau dengan cara mengangsur ya bolehlah gitu. Tapi biasanya kalau secara yang saya tahu ya, secara mengangsur pembayaran itu eh, tidak, sorry, eh, terkait dengan penghapusan sanksinya nggak bisa berkurang 100%, biasanya cuma 20%, dan memang biasanya pengurangan sanksi itu bisa berkurang 80% ya. Cuman kalau kita mengangsur, biasanya nggak bisa berkurang tuh sanksinya, gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan membahas terkait dengan pemeriksaan ya. Pemeriksaan SPT OP, SPT Badan, SPT Masa PPH, dan SPT Masa PPN. Nah, sebenarnya materi ini adalah apa istilahnya terkhusus untuk para tim pemeriksa. Nah, dalam hal ini terkait dengan pelajaran teks audit perlu ya kita meskipun nantinya bukan menjadi sebagai pemeriksa, namun setidaknya ini adalah perlu kita ketahui gitu apa saja sih yang akan menjadi nilai potensi yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memang mau mau kita iya atau tidak menjadi orang Dirjen Pajak, apalagi kita menjadi konsultan pajak, kita harus tahu dan di mana ketika sudah adanya pemeriksaan itu kita perlu menyiapkan data apa nih. Nah, jadi beginilah bagaimana sih cara pemeriksaan SPT PPH OP, Badan PPH Masa dengan PPN. Jadi kita membahas dulu terkait dengan pemeriksaan atas SPT PPH orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau melakukan pekerjaan bebas yang tidak melebihi 4,8 M ya teman-teman. Nah, sedikit aja gambaran ya, ini perlu teman-teman ingat dan tidak saya tulis di PPT ini. Dan apabila ada orang pribadi ya yang melebihi 4,8 M, berarti perhitungannya itu nanti perhitungan pasal 17. Jadi kalau misalkan di bawah 4,8 M kan masih ada dua kesempatan ya. Ini dua kesempatan di mana dia bisa menggunakan tarif norma perhitungan yang UMKM itu atau yang mengikuti PPh pasal 17. Nah, apabila si wajib pajak ini sudah melebihi dari 4,8 M, berarti norma perhitungannya itu tidak bisa menggunakan yang tarif yang 0,5% itu ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama pengujian kelengkapan eh, penghasilan yang dilaporkan ya terkait dengan SPT masa PPH orang pribadi. Yang pertama dilihat dari pemanfaat data internal ya, Direktur Jenderal Pajak berupa bukti potong, SPT masa PPH, pemotongan dan pemungutan. Oke, jadi
yang kali ini kita bahas kan orang pribadinya bukan serta-merta orang pribadi yang memiliki usaha, tapi ada juga orang pribadi yang bekerja di suatu instansi perusahaan. Ya, jadi memang eh, bukti potong ini, ya kan, bukti potong SPT masa PPh ini akan ngeling ya. Jadi memang seorang pajak itu, misalkan saya adalah seorang karyawan, saya orang karyawan, misalkan saya seorang dosen unsika. Nah, dosen unsika ya itu sudah memiliki pastinya diberikan bukti potong ya oleh eh, pihak kampus. Nih kamu gaji kamu segini ya. Nah, nih nanti dikasih bukti potong pada saat Desember masa tahun tersebut. Nah, dikasih tuh ya bukti potongnya. Nah, setelah misalkan dia bekerja di tempat lain, misalkan dosen kan banyak ya yang dimana dia bekerja di perusahaan lain, misalkan menjadi advisor atau menjadi banyak ya. Jadi memang banyak yang ada side job seperti itu. Nah, itu mungkin ada dua bukti potong lah nanti kan meskipun kita karyawan ya, meskipun kita karyawan itu diberikan kewajiban ya, di mana kita memiliki kewajiban untuk melaporkan SPTOP ya setiap tahunnya dan di mana bukti potong itu dimasukkan nanti menjadi sebagai dasar pengurang ya. Jadi misalkan gini, gambarannya gini. Misalkan saya bekerja di Unsika, ya, misalkan gaji saya dalam satu tahun adalah 300 juta. Nah, lalu eh, saya juga bekerja lagi di perusahaan lain, ya kan? Di perusahaan lain ternyata gaji saya di perusahaan tersebut hanya 60 juta. Sedangkan saya adalah kategori PTKP-nya, misalkan saya adalah kawin ya, kawin tapi belum memiliki anak, ya kan? Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 berarti 58 juta ya. Jadi tanggungan saya ya ada 58 juta PTKP saya. Sedangkan di perusahaan jadi saya memiliki penghasilan di perusahaan yang pertama 300 juta, terus perusahaan yang kedua itu saya memiliki penghasilan 58 juta, katakanlah yang sama dengan PTKP saya. Nah, ketika melakukan perhitungan di perusahaan yang kedua, yang di mana gaji saya selama setahun ada 58 juta, secara gambaran, secara logika PTKP saya aja 58 juta, berarti di perusahaan yang kedua ini, saya tidak dilakukan pemotongan PPh 21 masa, ya dong, karena nihil. Nah, tapi di perusahaan yang satunya lagi yang saya mendapatkan penghasilan 300 juta dalam setahun, nah, berarti saya sudah dilakukan masa pemotongan masa PPh 21 di perusahaan tersebut. Karena anggaplah ya, saya menjadi karyawan tetap di dua instansi tersebut. Nah, lalu ketika pelaporan SPT pribadi ya, SPT pribadi di bulan April ya, di bulan ketiga maksimal kan segitu. Nah, dalam hal ini saya misalkan saya mau ngakal-ngakalin ya, saya mau istilahnya mau akal-akali lah. Saya hanya mengupload bukti potong penghasilan saya yang 300 juta di perusahaan yang pertama. Nah, otomatis SPT OP tahunan saya nihil dong. Karena apa? Karena penghasilan saya sudah dipotong oleh perusahaan yang pertama. Nah, lalu saya tidak ngupload nih bukti potong yang kedua yang di mana saya mendapatkan 58 juta selama setahun. Nah, seketika tiba-tiba saya dipanggil ya untuk diperiksa, misalkan seolah-olah saya diperiksa. Saya diperiksa, ternyata kamu ditemukan nih ada bukti potong yang belum dilaporkan di SPT Badan, misalkan seperti itu, bisa 58 juta. Oh iya, ketahuan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kenapa yang 58 juta ini kan nihil ya? Nihil, sebenarnya nihil di perusahaan tersebut tidak dipungut tidak dipotong PPh 21 masanya. Tapi ketika 300 juta ditambah 58 juta akhirnya menimbulkan penghasilan bruto saya adalah 358 juta, lalu dihitung dengan pajak masa yang sudah
diperhitungkan di perusahaan saat yang pertama, nah maka seharusnya ya karena adanya tarif progresif tersebut yang 5%, 15%, 25%, nah otomatis secara tidak langsung ya itu nantinya akan menjadi pajak terutang ya di PPh orang pribadi begitu. Perlu nggak saya kasih simulasi? Bingung nggak teman-teman? Bingung nggak teman-teman? Pasti teman-teman udah tahu kan, udah ngerti kan terkait dengan manajemen pajak atau belum diajarkan terkait dengan hal tersebut perhitungannya seumpamanya. Perlu Boleh nggak Pak. saya kasih gambar? Nggak perlu kan? Udah paham ya? Sudah Bapak, paham ya? mungkin Apa? boleh izin koreksi nggak? Kenapa iya? Tadi kan penghasilan ini 58 juta ya. Terus Iya. ya Bapak bilang tadi untuk statusnya K0. Nah, K0 itu 58.500.000 Pak. Jadi lima Oh ratusnya iya, masih kena maaf. pajak. Iya, maaf, maaf, maaf. 58.500.000. Oke. 58.500.000. Nah, sebagai tambahan aja kan nanti kan kalau misalkan biasanya di PPh masa itu kan ada biaya jabatan juga yang menjadi pengurangan ya teman-teman. Nah, sehingga pasti otomatis nihil, udah pasti nihil karena 1 tahunnya biaya jabatan adalah 6 juta, udah pasti dong nihil ya kan karena selisih 500.000 itu pinter. Kamu Mbak Radini udah cocok nih jadi konsultan pajak kritis, bagus. Nah, jadi udah paham ya teman-teman ya terkait dengan apa maksud saya ya. Kenapa ada kaitannya nih meskipun saya orang pribadi, saya juga bekerja di suatu perusahaan, oh ada kemungkinan nih pemeriksa memerlukan adanya bukti potong. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika nanti digabung pada saat di SPT OP tahunan, nah, disitulah apa namanya perlunya ada pengujian terkait dengan bukti potong untuk saya ya misalkan kita sebagai posisi orang pribadi. Oke. Teman-teman masih ada yang bingung nggak? Oh tadi saya tuh ngomong apa gitu. Masih ada yang bingung nggak? Kalau Mbak Rani sih saya rasa sudah mengerti apa yang saya maksud. Jadi teman-teman ada yang kurang paham nggak? Gitu. Kalau misalkan kurang paham ya udah nanti eh, saya jelaskan lagi secara pelan-pelan gitu. Jadi gambaran itu ya ini terkait dengan sebenarnya saya membahas apa sih keterkaitannya bukti potong ini kan saya sudah menuliskan ya adanya bukti potong ya. Bukti potong itu bisa dijadikan sebagai dasarnya ya, dasar untuk pengujian SPTOP begitu. Oke. Udah mengerti ya teman-teman apa yang saya maksud ya? Oke. Kalau Mbak Rani udah pasti mengerti ya Mbak ya apa yang saya maksud ya Mbak? Oke, Mbak Rani, gimana? Tadi udah ngerti kan ya apa yang saya maksud ya? Iya Pak, mungkin bisa disimpulkan bahwa kenapa timbulnya pajak terutang karena Mm, meskipun kerja di dua perusahaan kita nggak bisa memanfaatkan PTKP lebih dari satu. Dalam 1 tahun kan satu betul, orang pribadi 1 kali PTKP. betul, Makanya ketika penghasilan digabungkan ada penghasilan yang kurang, pajak terutang kurang banyak. betul. Oke, bagus. Nice banget, eh, Mbak Rani. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Jadi memang PTKP itu hanya diberlakukan untuk satu ya. Jadi misalkan nggak bisa tuh istilahnya apa kita nurut sama bukti potong, tapi kita nurut itu terkait dengan SPT orang pribadi yang dimana namanya SPT masa pasti itu hanya untuk melakukan pengangsuran ya. Jadi kayak sifatnya kita nyicil dulu deh. Nah, nanti baru di SPT tahunan. Nah, itulah digabungkan tuh semua penghasilan kita. Ini sebagai tolak ukur orang pribadi ya. Nah, begitupun juga PPh Badan ya. Jadi PPh Badan itu ada pengangsurannya juga terkait dengan penghasilannya itu PPh 25 begitu. Namun orang pribadi setahu saya juga ada kesempatan juga mengangsur PP 25 eh, untuk yang melakukan pekerjaan bebas ya apa perusahaan bebas jadi mungkin bisa ada kesempatan mengangsur PPh badannya juga gitu ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut ya. Kita melakukan setelah itu pengujian rekening wajib pajak. Oh ini udah jelas sekali teman-teman. Jadi memang sering saya ungkapkan bahwa di mana si pemeriksa itu bisa mengakses ya seluruh rekening kita. Nah, bisa dijadikan dasar juga sebagai orang pajak ya untuk melakukan pemeriksaan kepada kita. Misalkan kita hanya melaporkan bukti potong 2 ya, ternyata setelah melihat rekening, oh ternyata kita punya ada usaha lain-lain, misalkan
Misalkan saya punya usaha rental mobil atau jual beli mobil. Nah, ini bisa ketahuan kan jadinya eh, ada ada kemungkinan ya pemeriksa melakukan rekening wajib pajak. Jadi begitu. Jadi teman-teman kalau mau dirasanya aman ya uangnya disimpan di dalam bantal. Jadi nggak bisa ditahu sama siapa-siapa ya. Jadi begitu. Cuman resiko nanti kalau hilang ya kan, diundang tuyul, nah itu beda lagi. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memang sekarang itu dengan adanya perkembangan teknologi, teman-teman tidak bisa berbohong ya gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya, saya 10 tahun ke depan sekarang aja kita itu ibaratnya sudah sangat ketat sekali sebenarnya pajak. Gimana ntar 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya. Kemungkinan akan lebih serem lagi. Karena kenapa saya menilai seperti itu? Nah, saya cerita sedikit gitu. Saya juga ada keluarga ya, di mana notabene punya apa namanya usaha gitu kan, usaha usaha UMKM gitu. Tapi omset mereka tuh sebenarnya besar-besar, tapi nggak pernah lapor pajak gitu. Karena alasan mereka dia juga nggak punya NPWP. Nah, sekarang itu sebenarnya masih bisa sih dapat celah di mana kita apa namanya nggak taat pajak ya. Sekarang masih ada celah karena saya masih banyak menemukan sekali tuh hal-hal tersebut yang di mana dia nggak punya NPWP jadi nggak pernah yang namanya lapor SPT. Nah jadi mungkin nggak tahu ya kita 10 tahun ke depan mungkin akan lebih lebih ketat ya. Oke. Yang ketiga di sini ada perhitungan kekayaan bersih ya, itu udah jelas. Terus pengujian biaya hidup. Nah, hidupmu biayanya berapa gitu kan. Nah, terkait dengan hal tersebut, pengujian biaya ini kan terkait dengan orang pribadi. Nah, ini masuk terkait dengan pengujian biaya hidup. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya jelaskan, biaya hidup adalah seluruh pengeluaran wajib pajak yang tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. Setidaknya apabila wajib pajak tidak memiliki utang, maka penghasilan wajib pajak minimal sama dengan biaya hidupnya. Jadi di situ maksudnya maknanya adalah setidaknya antara hutang intinya ya pada intinya antara hutang dengan kekayaan yang dimiliki wajib pajak itu harus balance gitu. Kalau misalkan katakanlah seperti ini, kita eh, penghasilannya setahun cuma 20 juta. Setahun ya, setahun 20 juta. Terus kita punya utang misalkan 100 juta. Tapi dinilai kita punya harta 18 M. Nah, itu gimana tuh? Pasti bisa dong. Istilahnya bisa jadi ada potensi diperiksa. Itu sangat kelihatan sekali. Jadi gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada kebenaran jenis. Maaf Pak, izin masuk. Ini ya Pak, di mute ya Pak itunya, jadi nggak terdengar. Oh iya, oh nggak tahu kalau saya kemut. Oke, sorry. Maaf. Oke, ini ke nomor 2 ya. Masih di nomor 2 kan ya, teman-teman ya. Baru nomor 2. Oke. Kebenaran jenis sumber penghasilan dilaporkan. Jadi gambarannya terkait dengan poin 2 mesti gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kita kan mendapatkan warisan itu misalkan dari orang tua itu tidak ada namanya pajak ya, misalnya tidak dikenakan pajak lagi. Misalkan gini, saya katakanlah di 2019 ya, total aset saya itu 5 miliar. Terus di 2020 saya mendapatkan warisan misalkan contoh dari orang tua misalkan ya untuk meninggal saya dapat warisan 10 miliar. Nah, berarti kalau ditambahkan kan aset saya menjadi 20 miliar ya 10 sama 10. Nah, di situ bisa nggak kena pajak asalkan memang benar itu adalah dari warisan. Nah, itu ditelusur tuh dari si orang pajak itu punya wewenang menelusur turunan ya. Jadi maksudnya SPT turunan itu adalah SPT orang tua kita, ya kan? Apakah benar si orang tua ini tuh punya aset 10 miliar sehingga mewariskan ke anaknya gitu kan?
Kalau misalkan ternyata orang tua, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Makanya sebenarnya menurut saya itu adalah pentingnya ya. Sekarang pentingnya kita tuh semua seluruh masyarakat Indonesia ini melaporkan pajak ya. Pentingnya di sini gitu agar di mana generasi-generasi penerus setelah kita itu nggak kesusahan ya. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi nggak kesusahan dalam arti tiba-tiba nanti warisan dinilai sebagai penghasilan ya kan. Kan lumayan misalkan kita dapat warisan 10 miliar ya kan. 10 miliar ternyata di perhitungan tarif PPh 17-nya kan berarti sudah masuk ke hitungan yang sampai ke 35% ya kan. Dan itu kan mahal sekali gitu. Pajak yang harus dibayarkan sayang jadi begitu ya teman. Jadi memang nah terus juga sebenarnya meskipun nanti ternyata orang tua kita kan meninggalkan warisan tapi tidak pernah lapor pajak gitu kan, tidak melaporkan eh, PPh OP tahunannya. Nah, kita juga bisa memberikan bukti yang otentik ya terkait dengan konfirmasi ke notaris karena notaris kan adalah suatu pejabat umum ya yang dimana nanti biasanya notaris ini akan membuat surat kayak pembagian waris nah, seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ilmu sedikit teman-teman. Jadi ketika mungkin teman punya saudara ya istilahnya yang dimana mereka notabene memiliki harta yang banyak ya, hartanya yang cukup banyak, terus ketika ditinggalkan orang tuanya, misalkan orang tuanya meninggalkan harta banyak, nah itu perlu banget yang namanya pembagian waris di notaris gitu. Karena sebenarnya selain dari sisi perpajakan ya, istilahnya dianggap sebagai bukti otentik, nah ini juga penting nih buat yang kayak yang lain-lain, misalkan balik nama sertifikat tanah segala macam ini istilahnya bisa jadi penting sekali ya terkait dengan membuatannya pembagian waris di notaris agar aktanya tersebut akta otentik begitu ya, teman-teman. Nah, ya sebentar teman-teman ya, lagi ada azan. Saya berhenti dulu.
Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi sebentar lagi ya. Nah, kebenaran norma perhitungan penghasilan neto ya. Jadi memang pengujian tersebut akan berhubungan terkait dengan perhitungannya ya. Jadi setahu saya ya, jadi kan orang pribadi itu ada kesempatan memiliki dua perhitungan eh, terkait dengan PPHOP-nya ya. Jadi kalau untuk yang melakukan pekerjaan bebas itu diberikan kesempatan ya untuk melakukan norma perhitungan dari omsetnya itu sebesar 0,5% dari 500 juta sampai dengan kalau tidak salah 4,8 M. Ini nanti saya akan cross check lagi ya. Jadi pada intinya ada juga aturan tersebut atau menggunakan tarif PPh 17. Nah, terkait dengan eh, PPh 17 mana sih yang lebih untung antara PPh 17 dengan norma perhitungan dengan tarif 0,5% ini? Justru kalau menurut saya terkait dengan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pasti akan lebih menguntungkan mengikuti norma perhitungan UMKM dengan tarif 0,5%. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau terkait dengan PPh 17, nah itu nanti akan ada perhitungannya sendiri yang ada 5% ya, 15%, 25%, 30 sampai 35%. Jadi memang tarifnya berlapis dan itu justru akan uh, lebih mahal ya tarifnya dibanding dengan omset 0,5% terkait dengan pekerjaan bebas. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada dua opsi pilihan. Nah, jadi disinilah terkait dengan adanya pemeriksaan ya untuk menguji perhitungan orang pribadi dilihat dulu ya. Ini mereka ini selaku karyawan atau UMKM, melaku UMKM. Itu harus dilihat di situ juga menjadi suatu pertimbangan untuk pengujian ya teman-teman. Oke, next. Nah, oke, karena ini adalah terkait dengan orang pribadi, tentunya kita akan berbicara terkait dengan kebenaran penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Nah, ini adalah istilahnya kalau saya pribadi ya, ini sangat menguntungkan meskipun nantinya kita mengikuti tarif pasal PPh 17 ya, yang di mana tarifnya itu eh, apa namanya berlapis seperti itu. Nah, jadi memang dengan adanya PTKP ini akan mengurangi eh, pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Jadi kurang lebih sepertinya teman-teman yang sudah ada di eh, depan layar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya K0 ya, kalau saya adalah sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Mbak kan itu sudah benar. Ya, jadi 58.500.000. Inilah PTKP saya. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman rata-rata kan di sini pasti belum nikah kan. Jadi maupun wanita atau pria PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, terkait hal tersebut ya, misalkan orang pajaknya tidak percaya kan kalau misalkan PTKP kita misalkan K3 misalkan kita udah punya anak 3 ya dibuktikan saja dengan eh, kartu keluarga kan seperti itu ya teman-teman. Istilahnya pembelaan kita ya sebagai wajib pajak. Nah, ini terkait dengan kebenaran taraf penghasilan ya, terkait dengan PPh 17 ya teman-teman. Kalau tadi kan norma perhitungan UMKM, sekarang kita berbicara masalah tarifnya yang PPh 17, PPh pasal 17. Dan di mana di sini tuh ada perubahan ya teman-teman, yang di mana awalnya yang tarif yang pertama 5% itu sebelum adanya HPP, harmonisasi perpajakan, itu 0 sampai 50 juta. Itu 5%. Nah, sekarang sebenarnya agak lebih sedikit ya, kecil, tapi menurut saya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu berpengaruh sekali gitu kan. Jadi antara
orang yang berpenghasilan 0 sampai 60 itu dikenakan tarif 5%. Nah, untuk di atas 60 sampai 250 itu dikenakan 15% dan seterusnya sampai 35% di atas 5 miliar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau wajib pajak yang istilahnya tidak mengajukan perhitungan norma UMKM, ya istilahnya nggak melakukan pengajuan ke KPP, ya mau tidak mau dia mengikuti acuan tarif PPh pasal 17 ini. Begitu. Oh ya teman-teman, kalau tidak salah sampai 4,8 M deh. Kita tuh masih bisa dikasih kesempatan untuk mendapatkan tarif 0,5% tersebut ya. Jadi nanti mungkin saya coba pastikan lagi ya teman-teman. Nanti atau enggak teman-teman bisa melihat di Google aja seperti itu. Nah, terus kebenaran kredit pajak ini perhitungkan. Nah, jadi begitu teman-teman. Eh, Kalau misalkan saya sebut, apakah dipotong termasuk dari kredit pajak? Ya tentu itu adalah masuk dari kredit pajak. Ya, apa saya yang tadi bilang tadi. Karena apa? Karena kredit pajaknya adalah angsuran masa kita di suatu perusahaan instansi itu ya bisa jadi kredit pajak, jadi perhitungan kredit pajak. Jadi begitu ya. Kalau terkait dengan memang apa namanya bisa juga seperti ini. Kita sebagai pengacara ya, lawyer ya, pengacara lawyer. Kita misalkan di suatu perusahaan, kita kan bukan PKP kan, kita bukan PKP, kita hanya orang pribadi biasa. Nah, kita pasti akan harusnya dipotong PPh 21 tenaga ahli oleh si perusahaan tersebut. Nah, bukti potong tersebut, nah itu yang akan dijadikan kredit pajak ya pada saat perhitungan eh, orang pribadi tahunan tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Nah ini yang tadi ya, nah ini bener ya terkait dengan eh, sorry terkait terkait dengan kredit pajak ya kan yang ada di poin B konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Jadi termasuk ya itu juga apa namanya si pihak perusahaan yang memberikan kita pekerjaan gitu itu bisa juga masuk ke situ. Atau mungkin kita melakukan sewa menyewa ya. Nah, sewa menyewa itu kan ada 4 ayat 2 ya, teman-teman. Jadi memang itu bisa dijadikan dasar sebagai kredit pajak. Jadi begitu, teman. Izin apakah waktu kuliah ini sampai jam berapa ya? Mas Nasrullah, masih ada ya waktunya ya? Sampai pukul 3 Pak, 15.00. Soalnya kita Oh, ada habis MK dong ya. lain. Oh ya, habis dong ya. Maaf ya, saya Mm, terlambat. Jadi begini ya. teman-teman ya. Jadi ini kan baru orang pribadi ya. Ini nanti teman-teman nggak apa-apa ya, baca-baca sendiri lagi ya terkait dengan selanjutnya nanti akan saya kasih PPT-nya. Tapi nanti saya akan revisi dulu. Nanti teman-teman baca sendiri. Jadi intinya sih sama ya terkait dengan OP ini. Misalkan di badan ya, di badan itu ada pengujian kelengkapan. Nah, misalkan terkait dengan pemanfaatan data internal ya misalkan ke kantor akuntan publik ya kan badan perusahaan kan juga ada beberapa yang sudah diaudit ya jadi akuntan publik. Nah, itu bisa dijadikan acuan sebagai hasil temuan si pemeriksa misalkan gitu. Sekurang lebih sama nanti intinya sih teman-teman bisa baca-baca sendiri ya terkait dengan PPT yang yang berikan nah begitu ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa ya. Nanti saya kasih aja PPT-nya ke teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak istilahnya ada yang nggak dimengerti atau ini, silahkan tanya ya ke saya bebas gitu ya. Nanti bisa minta nomor saya ke Mas Nasrullah. Oke teman-teman, nggak apa-apa ya. Berarti nanti kita lanjut nanti setelah UTS kita ketemu lagi. Jadi nah untuk dekat PR saya adalah memberikan PPT kepada teman-teman. Lalu nanti akan memberikan soal, ya, bukan soal yang dijadikan sebagai dasar absensi 2 kali. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kurang lebih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri. Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya maaf ya teman-teman, saya terlambat masuk soalnya tadi habis berobat dulu ya, jadi memang kayak nggak bisa
dari 1:30. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ya sebelumnya sampai detik ini ya, sampai sebelum UTS, sebelumnya saya terima kasih ya pada teman-teman yang sudah banyak berkontribusi untuk bertanya, berdiskusi. Saya juga cukup senang, dan juga meskipun ini adalah bukan akhir dari pembelajaran ya, karena kan nanti saya setelah UTS juga masih saya juga yang ngajar ya, setidaknya ya semoga apa yang saya infokan ke teman-teman, saya berikan ke teman-teman akan menjadi ilmu yang berkah gitu ya teman-teman ya. Ya paling ini aja teman-teman. Mohon maaf ya saya nggak bisa full karena kan kalau misalkan melebihi waktu ya takut akan kebentrok dengan jam lain ya, mata kuliah lain. Kalau nggak salah pajak internasional ya, dengan Pak Nahrudin juga ya. Iya, Pak. Oh Benar. ya, makanya itu. Dan kebetulan yang ngisi juga bukan saya gitu kan, karena Pak Nahrudin kalau nggak salah ada orang lain ya dari BUMN ya. Bener ya? Iya, Pak, ya. Pak Abdul Khalik. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.